Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tentang sejarah Madinah, dan kita masih di pembahasan tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal Makkah ilal Madinah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Para jamaah sekalian, beberapa poin pembuka dari pembahasan ini sudah kita sampaikan. Berikutnya akan kita kisahkan bagaimana detailnya peristiwa dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke kota Madinah. Kita akan kisahkan dari kejadian di malam hari, malam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan hijrahnya. Tentu tujuan pertama ya tidak langsung menuju ke kota Madinah, namun beliau bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menuju ke Gua Thur. Baik para jamaah. Jadi pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam kejadian mulainya hijrah Nabi, beliau tidak tidur di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah, di mana sebelumnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah lebih dahulu ya berangkat menuju Madinah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang sekaligus beliau ini adalah sepupunya Nabi. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat Ali untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutup tubuhnya dengan selimut yang berwarna hijau. Kemudian sahabat Ali pun melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar di malam hari itu dalam kondisi rumahnya sudah dikepung. Ya, kita sudah bahas di awal-awal pembukaan dari pembahasan ini bahwa hasil dari sidang atau rapat musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy, mereka sepakat bahwa semua kabilah yang ada saat itu untuk mengutus satu utusan dari anak muda yang sudah terlatih. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah.
maka para algojo ini sudah mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, dan yang berkumpul mengepung rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abul As, kemudian An-Nadhr bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, termasuk para jamaah yang dirahmati Allah, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj, kemudian Munabbih bin Al-Hajjaj. Baik, ini tokoh-tokoh yang dipilih ya untuk mengepung rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, makarnya orang-orang kafir itu tidak akan berlaku ya pada kesempatan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya ya dalam kondisi beliau menggenggam ya satu genggam tanah, lalu kemudian menaburkannya ke arah kepala orang-orang yang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka para jamaah dengan izin, dengan kudrat, dengan iradat, ya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa melihat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Padahal para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapan mereka. Ini rumahnya posisinya sudah terkepung. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa lagi melihat. Taib. Nah, kisahnya menjelang subuh pada jamaah, mereka terbangun. Mereka terbangun dan seorang dari mereka kemudian menyampaikan bahwasannya Muhammad telah pergi. Mereka pun akhirnya merengsek masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyangka yang tidur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika disingkap selimut hijau itu, yang ada di balik selimut adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari situlah mereka semakin menjadi-jadi kemarahannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib tentu ya beliau tidak akan diapa-apakan. Kenapa para jamaah? Pertama, sasaran utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib adalah putra dari tokoh pembesar mereka. Siapa? Abu Thalib. Beliau putra dari Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi putra dari tokoh pembesarnya mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebelum memulai hijrahnya itu beliau sudah menyusun segala sesuatunya. Dan di sini ada ibrah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ya, sosok seorang nabi, manusia paling istimewa yang pasti ditolong oleh Allah. Ternyata ya ketika ingin melakukan sesuatu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap berikhtiar. Tidak kemudian bersandar bahwa saya ini kan seorang rasul, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Ya pasti ditolong oleh Allah. Beliau tidak seperti itu, tapi mengajari kita bagaimana al-akhdhu bil asbab, ya menempuh sebab, mengambil wasilah, atau dalam bahasa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau melakukan banyak sekali ikhtiar. Bahkan bisa dikatakan ikhtiar yang paling maksimal yang beliau lakukan. Demi apa? Demi terwujudnya kewajiban hijrah yang sangat besar ini. Ya strateginya sudah diatur para jamaah. Kemudian segala macam persiapan sudah dipersiapkan. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menyewa seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikid.
Yang saat itu Abdullah bin Uraikid masih dalam keadaan musyrik. Beliau menyewanya sebagai penunjuk jalan. Lalu keduanya, yakni Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan 2 ekor unta, ya, untuk dipergunakan dalam perjalanan menuju ke Madinah. Mereka semua janjian untuk mengambil unta tersebut di tempat yang sudah disepakati, dan saat itu tidak ada seorang pun, ya, yang mengetahui keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan juga keluarganya. Nah, nanti keluarganya Abu Bakar As-Siddiq ini banyak terlibat, ya, di dalam mewujudkan keselamatan dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah ini. Nanti putranya memiliki peran yang sangat besar yang bernama Abdullah. Demikian pula putrinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma juga memiliki peran yang sangat penting, termasuk budaknya Abu Bakar As-Siddiq juga ikut membantu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat bersama Abu Bakar dan tujuan pertamanya adalah Gua Thur. Gua Thur ini ada di arah selatan dari kota Mekah. Jadi beliau mengambil jalur yang tidak biasa dilewati oleh manusia ketika itu untuk menuju kota Madinah. Tentu ini ikhtiar, ya, supaya beliau selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah, ya. Abdullah ini diperintahkan tugasnya di siang hari untuk mencari berita tentang apa yang dilakukan oleh Quraisy, ya, dengan keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian sore harinya Abdullah ditugaskan untuk menginformasikan kepada Rasulullah dan juga kepada Abu Bakar. Apa ini tugas apa namanya, Pak? Pencari informasi itu apa? Intelijen lah, ya, gitu, ya. Intelijen. Jadi ada intelnya. Ini kerjaan intel. Baik, para jamaah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk menggembalakan kambingnya di siang harinya. Nah, tugasnya budaknya ini menggembalakan kambing di siang hari. Nanti di sore harinya, ya, budaknya ini diperintahkan untuk mendekatkan gembalaan kambingnya ke Gua Thur tadi, tempat bersembunyinya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gembalaan ini didekatkan itu untuk beberapa fungsi. Pertama, kambingnya itu untuk diperah susunya, kemudian nanti, ya, diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Karena di antara minuman yang sangat disukai oleh Nabi adalah susu kambing. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ternyata para pakar kesehatan pun menyatakan susu kambing itu sangat sehat sekali. Baik, para jamaah, bahimatul an'am, yakni unta, sapi, kemudian kambing, tiga-tiganya menghasilkan susu. Ada susu unta, ada susu sapi, kemudian ada susu kambing. Nah, yang paling istimewa dari 3 susu binatang ternak ini adalah susu kambing, dan itu disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi budaknya Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, ya, diperintahkan untuk menggembalakan kambing di siang hari. Nanti di sore harinya mendekat ke Gua Thur, sehingga dia bisa memerahkan susu kambing untuk diberikan kepada Rasulullah dan juga kepada majikannya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Fungsi yang kedua, para jamaah, gembalaan kambing tadi itu dimaksudkan untuk menghilangkan jejak daripada Abdullah yang bertugas sebagai intel ini. Karena di sore hari beliau akan naik ke Gua Thur, kemudian setelah itu turun kembali menyampaikan informasi,
yang berkembang di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Nah, jejaknya itu supaya hilang itu dengan gembalaan kambing. Nanti kan bercampur itu. Ya, antara jejak manusia dengan jejak kambing. Bisa saja jejaknya bekas Abdullah kemudian akhirnya berubah jadi jejak bekas kambing-kambing ini. Dan akhirnya nanti akan sulit orang-orang kafir Quraisy untuk mendeteksi. Ya, zaman dulu begitu, Pak, ya. Kalau zaman sekarang kan gampang, ya. Cari penjahat itu kan gampang zaman sekarang. Pakai apa, Pak? Ya, pokoknya pakai alat-alat canggih. HP-nya bisa dilacak, begitu ya. WhatsApp saja, ya chattingan WhatsApp kan bisa dibajak. Zaman sekarang canggih, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita bicara di masa itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, di waktu pagi ketika Abdullah berangkat dari Gua Thur ke Mekah, Amir bin Fuhairah mengikuti jejak Abdullah dengan gerombolan dombanya untuk menutupi jejak Abdullah. Sehingga ini berlalu sampai 3 hari. Jadi Nabi SAW beliau bersembunyi di Gua Thur itu sampai 3 hari. Sampai kemudian penduduk Makkah itu mulai tenang. Maka setelah itu datanglah hari yang dijanjikan. Orang sewaannya Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Uraikid yang telah dititipi 2 ekor unta. Para jamaah yang dirahmati Allah, menyerahkan untanya di tempat yang dijanjikan. Dan bersamaan dengan itu Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudarinya dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun datang. Nah, tugas beliau ini membawa bekal makanan ya untuk bapaknya juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa yang luar biasa sampai kemudian ini menjadi gelar bagi Asma binti Abi Bakar. Jadi ketika itu para jamaah, beliau ya ketika mau Nabi mau berangkat dijajab begitu ya. Ketika menjajab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini makanan dan minumannya ini tidak ada tali pengikatnya. Akhirnya Asma binti Abi Bakar, beliau melepaskan ikat pinggangnya. Ada 2 ikat pinggang yang beliau lepaskan, kemudian digunakan untuk mengikat makanan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengikat minumannya. Sampai beliau digelari Zatu An-Nitaqain, ya, pemilik 2 ikat pinggang, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semoga 2 ikat pinggangmu itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini beberapa orang yang sangat besar perannya di dalam keberangkatan awal dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang-orang musyrik kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka mulai mencari-cari keduanya. Sampai-sampai para jamaah mereka mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan 2 orang ini hidup ataukah mati, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Ini sayembara besar. Ya, 1 ekor unta berapa harganya, Pak? 1 ekor unta itu bisa kisaran harga 50 juta kalau dirupiahkan. Ya, tergantung jenis untanya. Taruhlah dirata-ratakan 50 juta. Kalau 100 ekor jadinya berapa? 5 juta kali 100, 50 juta kali 100. Berapa, Pak? 5 miliar. Masya Allah. Sayembara hadiahnya 5 miliar. Mau pada ikutan gak ini? 5 miliar. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mereka saling berlomba melacak keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, termasuk
Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Dan para jamaah dikisahkan saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur, ini Suraqah bin Malik, demikian pula orang-orang yang bersama dengannya itu sudah sampai di Bukit Sur ini. Namun para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi dua kekasihnya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai manusia biasa, walaupun beliau adalah orang yang istimewa dengan imannya, dengan mangkibahnya, beliau punya keistimewaan, derajatnya di bawah Nabi, di bawah Rasul. Beliau Sayyidus Siddiqin, namun tetap saja beliau bukan malaikat, beliau manusia. Maka kemanusiaannya muncul ketika itu, artinya rasa takut yang luar biasa. Abu Bakar sampai berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, andai kata salah seorang dari mereka mengarahkan pandangannya ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Artinya sangat mudah untuk ditemukan. Namun Nabi SAW beliau menenangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seraya Nabi bersabda, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya itu adalah Rasul, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pendapatmu? Apa perkiraanmu tentang dua orang? Maksudnya adalah beliau dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Sedangkan yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah pasti akan menolong kita, Allah pasti akan melindungi kita, Allah pasti akan menjaga kita dan tidak akan mencelakakan kita. Baik para jamaah, ini dua percakapan manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengandung banyak sekali hikmah para jamaah. Di antaranya betapa pentingnya kita memiliki teman yang baik untuk saling mengingatkan, saling membimbing, saling mengarahkan. Dan manusia hidupnya harus punya teman. Manusia makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Hidupnya selalu dengan peran orang lain. Ya, sehingga itu semakin menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dhaif, tidak ada satupun celah, tidak ada satupun ruang untuk kemudian dia ujub, untuk kemudian dia takabur di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beralih ke kaum muslimin yang ada di kota Madinah, yakni yang dikenal dengan kaum Ansar. Di saat penduduk Madinah mendengar berita tentang keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, maka mereka sangat bergembira, menanti-nanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita mau didatangi presiden saja kan sibuknya bisa 1 bulan sebelum datang, gitu. Ini yang datang adalah Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin, Sayyidun Nas. Para jamaah yang dirahmati Allah mau datang ke kota mereka, maka girang mereka ini, gembira luar biasa. Sampai-sampai dikisahkan para jamaah, orang-orang Madinah ini keluar ke batas kota Madinah. Kota Madinah dulu kecil para jamaah. Di dalam sejarahnya kota Madinah itu ya yang sekarang jadi masjid itu, yang sekarang jadi masjid dengan pelatarannya. Nah, itu dulu seguliwak itu kota Madinah, memiliki pintu-pintu masuk. Jadi ada beberapa sudut yang menjadi pintu masuknya. Ya karena dulu masjidnya kan kecil saja. Sebelum Nabi datang belum ada Masjid Nabawi. Tapi disitulah ya kota Madinah itu yaitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dulu dari Kuba ke Masjid Nabawi itu jaraknya lumayan.
Ya, kalau sekarang kan naik bis paling 10 menit nyampe. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar ke batas kota. Untuk apa? Menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan selesai dari salat subuh, mereka terus menunggu, memantau kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus menunggu sampai matahari meninggi, sudah terasa teriknya, barulah kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka kembali pulang ke rumah mereka. Ketika matahari sudah mulai menyengat, tidak ada lagi teteduhan, maka mereka pulang ke rumah mereka. Dan itu dilakukan setiap hari oleh penduduk Madinah. Masya Allah para jamaah, kerinduan yang sangat luar biasa menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka telah bubar, di satu hari ketika mereka sudah bubar, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan orang yang pertama kali melihat kedatangan Nabi adalah seorang Yahudi. Dan Yahudi ini mengerti apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Mereka sangat menanti-nanti menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu di kota Madinah terdapat sejumlah orang-orang Yahudi. Baik para jamaah, akhirnya si Yahudi yang pertama kali melihat kedatangan Nabi ini, dia berteriak, ya, memanggil-manggil orang-orang yang ada di kota Madinah dengan mengatakan, wahai Bani Qilah, wahai Bani Qilah, inilah keberuntungan kalian telah datang. Ya, Bani Qilah ini nenek moyangnya orang-orang Ansar. Ya, orang-orang dulu biasa ya memanggil orang itu dengan Bani, ya, dengan kabilah yang ada pada dirinya atau nama-nama kakeknya. Ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pula, ya, orang-orang Madinah keluar menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang berteduh di bawah pohon kurma. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq yang sesungguhnya usianya itu tidak jauh beda. Usia antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh beda. Baik para jamaah. Dan saat itu mayoritas penduduk kota Madinah mereka belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kejadian yang unik para jamaah. Jadi orang-orang Madinah ini ketika mereka melihat kedatangan Nabi Muhammad, ya, mereka menyangka Abu Bakar inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mereka mengerumuni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang dikerumuni itu Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah para jamaah. Ada cerita ikhwan gitu ya, nganterin ustadz, yang dipersilahkan tuh malah ikhwannya gitu. Karena ikhwannya jenggotnya lebih lebat, ustadznya nggak ada jenggotnya. Jadi disangkanya yang ustadz itu adalah ikhwan yang mengantar ustadz ini. Nah mungkin mirip-mirip begitu ya. Baik para jamaah, ini orang-orang pada mengerumuni Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak tahu yang mereka kerumuni ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Disangkanya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ketika tempat berteduhnya sudah tidak teduh lagi, artinya kan matahari ya sudah mulai bergeser, maka para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang berteduh di bawah pohon kurma akhirnya kepanasan. Maka Abu Bakar As-Siddiq segera beranjak, kemudian memayungi Rasulullah dengan sorbannya. Masya Allah, ini luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dari situ para jamaah yang dirahmati Allah, terbukalah tabirnya. Ya, akhirnya kaum Ansar, orang-orang Madinah, mereka akhirnya tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua orang yang datang ini. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kaum muslimin pada bergegas mengambil senjata mereka.
Mereka pun menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu daerah yang disebut dengan Al-Harrah. Lalu Nabi beranjak bersama mereka ke arah kanan hingga beliau singgah di perkampungan, ya, perkampungan yang disebut dengan perkampungan Bani Amr bin Auf di daerah yang sekarang ada Masjid Quba, daerah Quba. Taib. Beliau singgah di rumah Kalsum bin Al-Hadam. Dan ada yang berpendapat, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau berteduh di bawah pohon kurma lalu berpindah ke rumah Kalsum, saudaranya Bani Amr bin Auf. Taib, para jamaah. Jadi beliau singgah beberapa hari di daerah Quba. Dan Nabi datang ke kota Madinah itu di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, yang akhirnya nanti menjadi penetapan, ya, kalender bagi kaum muslimin. Disitulah mulai ditetapkan tahun 1 Hijriyah. Jadi disebut Hijriyah itu hitungannya adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Berarti untuk kenabiannya tahun 13 kenabian. Jadi tahun ke-13 kenabian itulah yang akhirnya ditetapkan sebagai tahun pertama hijrah, tahun pertama hijriyah. Dan itu ditetapkan di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bermukim di Quba, ya, selama 14 hari. Selama 14 hari, ya, sebagaimana ada riwayat tentang itu, ya, terdapat di Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun sebagian berpandangan, sebagian berpendapat, artinya ada penjelasan lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai 2 minggu di Quba. Jadi dikisahkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat Jumat pertama, ya, di dalam syariat Islam di tempat yang terkenal dengan Masjid Jumat. Para jamaah kalau di kota Madinah, ya, bisa cari, ya, mana Masjid Jumat. Jadi dia jaraknya antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Ada masjid namanya Masjid Jumat. Maksudnya apa? Karena disitulah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, ya, melaksanakan syariat sholat Jumat. Akhirnya tempat Nabi sholat Jumat itulah dibangun masjid yang dikenal dengan Masjid Jumat. Ya, letaknya di perkampungan Bani Salim bin Auf, ya, di dasar lembah yang disebut dengan Ranuna. Jarak antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi sebelum masuk ke kota Madinah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Tadi kita sebutkan Nabi datang ke Madinah hari tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kemudian dikisahkan beliau sudah bertolak dari Quba itu dan melaksanakan Jumat pertamanya, ya, di perkampungan Bani Salim tadi, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini para ulama menjelaskan, sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi tidak sampai 2 minggu, hanya hitungan harian saja, tidak sampai, bahkan tidak sampai seminggu, karena datang hari Senin, ya, hari Jumat beliau sudah ada di luar Quba, mau menuju ke Madinah. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Quba, yakni di rumah Bani Amr bin Auf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membangun masjid yang sampai saat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, masjid itu selalu dikunjungi. Namanya Masjid Quba. Baik, para jamaah, di Balikpapan ada juga kan Masjid Quba, ya, tapi beda, gitu. Masjid Quba itu kalau kita sedang umroh, para jamaah, kalau kita sedang ada di Madinah, itu sangat dianjurkan, ya, kita datang ke Masjid Quba dalam kondisi sudah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa? Mau tahiyatul masjid, mau sholat duha kalau pas waktu duha,
mau sholat apapun, pokoknya sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala apa Pak? Pahala umroh. Masya Allah. Dan Nabi biasa melakukan itu. Jadi ketika sudah membangun Masjid Nabawi pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau tidak salah setiap hari Sabtu beliau berkunjung ke Masjid Quba ini, sholat 2 rakaat di dalamnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tibalah beliau di kota Madinah. Nah, sebelum beliau memasuki kota Madinah, ya sekarang Quba itu masih di wilayah kota Madinah ya, karena kota Madinah sudah besar sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah, beda dengan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah jalan kaki Pak dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba? Sebagian jamaah itu ada yang jalan kaki. Ya mungkin untuk membayangkan bagaimana Nabi dahulu. Tapi kan jalan kaki sekarang enak gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebelum Nabi masuk ke kota Madinahnya, ke pusat kotanya, beliau mengirim utusan kepada keluarga dari pihak ibunya. Beliau punya ibu yang berasal dari Bani Najjar, ya di Madinah. Maka mereka datang sambil menyandang pedang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berboncengan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau berada di belakang Bani Najjar. Bani Najjar ini ya kabilah dari ibunya beliau. Dan ini masya Allah ya adab ya saat kita memasuki satu wilayah kemudian kita punya keluarga di situ, maka kita menyampaikan kedatangan kita. Taib, para jamaah. Di antara mereka yang ikut rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berkendaraan, ada juga yang berjalan kaki. Semuanya mengitari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap penjuru, dari kanan, dari kiri, dan juga dari belakang, beriringan. Jadi betul-betul dikawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama oleh kabilah ibunya, kemudian juga oleh kaum muslimin yang ada ketika itu. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah rumah, pasti penghuninya itu akan meminta kepada beliau supaya singgah di rumah. Karena disinggahi oleh Nabi tentu membawa keberkahan, ya kan? Bekas air wudhu Nabi itu berkah, keringatnya berkah, jasad beliau berkah. Kalau ada rambut yang terjatuh dari beliau maka membawa keberkahan. Itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sering berebut ya bekas air wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian istri beliau suka mengumpulkan keringatnya, karena keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wangi. Baik para jamaah, ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau ya tidak seperti itu para jamaah. Bekas minum ustadz itu berkahnya. Bisa jadi ustadznya berpenyakit, nanti penyakitan kita. Baik, para jamaah. Jadi tabarruk dengan jasad ini khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah. Jadi beliau selalu diminta singgah ke rumah kami, singgah ke rumah kami. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan da'uha fa innaha ma'murah, da'uha fa innaha ma'murah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkanlah untaku nanti dia akan berhenti di mana, karena sesungguhnya dialah yang diperintahkan. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Qaswa ini nama panggilan dari untanya Nabi, Al-Qaswa. Jadi boleh Pak kalau punya hewan ya kita kasih nama tidak masalah. Yang penting nama yang pantas gitu. Jangan nama-nama yang mirip manusia ya, nanti yang sama namanya tersinggung gitu ya. Baik para jamaah. Jadi Al-Qaswa untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan sampai kemudian singgah di perkampungan Bani Malik bin Najjar. Ya, tempatnya itu di depan pintu masjid beliau nantinya. Artinya tidak jauh dari area yang nantinya akan dibuatkan
Masjid Nabawi. Disitulah kemudian ontanya berhenti, ontanya menderum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun singgah. Ternyata itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, ini kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa. Nanti kapan-kapan kita kisahkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginap ya beberapa hari di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tentu menjamu tamu spesial adalah satu kehormatan yang sangat besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka tak ayal lagi bagaimana kegembiraan penduduk Madinah meluap-luap dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri mereka. Sampai-sampai sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah bergembira seperti kegembiraan mereka saat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meriah sekali ini kota Madinah dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga dikisahkan orang-orang Habasyah yang punya keterampilan memainkan tombak. Para jamaah yang dirahmati Allah, mereka bermain tombak. Para gadis pingitan, mereka juga ikut menonton ya di atas loteng rumah-rumah mereka. Pokoknya jadi meriah sekali. Anak-anak, para jamaah, kemudian para budak, ya, mereka semuanya bergembira, semuanya berteriak, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Begitu riangnya ini kota Madinah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun menyampaikan, kami tiba di Madinah pada malam hari. Para penduduknya berselisih, saling berebut agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tempat mereka. Ya, semuanya pengen disinggahi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi bersabda untuk menenangkan orang-orang Madinah. Kata Nabi, aku akan tinggal di perkampungan Bani Najjar, saudara dari pihak ibuku. Dan ini salah satu cara ya untuk memuliakan mereka. Jadi beliau muliakan keluarga dari pihak ibunya dengan memilih mereka sebagai tempat singgahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nampaklah kegembiraan penduduk Madinah, laki-laki dan wanita, mereka menaiki atap rumah mereka. Anak-anak, para budak bertaburan di jalanan, ya sambil berteriak-teriak, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ya Rasulullah. Ya semuanya meluapkan kegembiraan mereka dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sehingga sejarah itu tercatat sampai sekarang. Ya, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang abadi dalam sejarah Madinah, bahkan dalam sejarah kaum muslimin. Ya, kota Madinah sebelumnya tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu, dan kota Madinah tidak akan lagi menyaksikan peristiwa seperti itu. Ya, karena dengan wafatnya Rasulullah tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Maka Anas bin Malik juga berkomentar, para jamaah yang dirahmati Allah. Beliau menyampaikan bahwa aku belum pernah menyaksikan suatu hari yang lebih indah dan lebih baik daripada hari masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di kota Madinah. Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya istaqarra bil Madinah, ya beliau menetap di kota Madinah sampai wafatnya, dan beliau sampai dikuburkan di kota Madinah. Dan di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada manusia untuk membangun masjid, ya, yang sampai saat ini dikenal dengan Masjid Nabawi. Insyaallah taala nanti kita akan menjelaskan bagaimana sejarah pembangunan Masjid Nabawi, material bangunannya seperti apa, kemudian tempat yang dipilih ya untuk dibangunkan Masjid Nabawi, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan Masjid Nabawi. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, tentang detailnya peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau semakin tua ya semakin banyak sekali rintangan kehidupan, banyak sekali beban syariat yang kemudian turun kepada beliau. Ini secara khusus memberikan pelajaran bagi para sepuh bahwa para jamaah yang dirahmati Allah, semakin kita tua ya seharusnya idealnya semakin kita siap menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan kehidupan untuk semakin maksimal kita mempersiapkan ya kepergian kita dari dunia ini ya untuk menghadap Rabbul Alamin. Lihat Rasulullah ya semakin tua justru semakin banyak beban-beban syariat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dakwah di kota Madinah 13 tahun lamanya. Saat itu ya ayat-ayat tentang syariat belum banyak turun. Ya. Ayat-ayat atau wahyu yang turun kepada beliau seputar pembenahan akidah, pembenahan i'tiqad. Barulah menjelang beliau ke kota Madinah turun syariat salat, turun syariat zakat para jamaah, walaupun rinciannya kemudian turun di saat Nabi sudah ada di kota Madinah. Di kota Madinah inilah kurang lebih selama 10 tahun berbagai macam syariat Islam turun secara bertahap kepada Nabi sampai selesai semua disampaikan kepada Nabi menjelang wafatnya. Karena wafatnya Rasulullah ya itu sesungguhnya menjadi pertanda bahwa Islam ini telah sempurna disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan sudah sempurna disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi ketika di Madinah justru kewajiban-kewajiban syariat ini banyak turun kepada beliau. Di antaranya ya kewajiban yang disebut dzirwah sinamil Islam, puncak tertinggi dari ajaran Islam, yakni al-jihad fi sabilillah. Masya Allah para jamaah, di usia kepala 5 ya sampai kepala 6 beliau sekitar 9 kali mendapatkan kewajiban dan syariat berjihad di jalan Allah angkat senjata di usia sepuh begitu ya, di usia ya hampir menuju ke kepala 6 ada 9 peperangan yang beliau jalankan. Nah, ini menunjukkan satu ibrah dari sekian banyak ibrah yang bisa kita dapatkan khusus bagi para yang sudah sepuh begitu ya. Justru harus jadi tua-tua keladi gitu ya. Semakin tua semakin menjadi-jadi iman dan amal solehnya, bukan maksiat ya. Semakin menjadi-jadi iman dan amal solehnya. Lihat Rasulullah perjalanan hidupnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu bukan perkara mudah para jamaah. Karena kalau orang itu sudah tua, ada yang ikut besar bersama dirinya. Apa itu, Pak? Bapak kalau semakin tambah usia, semakin tua, ada juga yang ikut membesar itu. Apa itu? Cinta dunia, cinta harta. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yakbur ibnu Adam wa yakbur ma'ahu thnani. Saat manusia tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, bertambah usianya, maka tumbuh menjadi besar pula 2 hal. Ada 2 hal yang ikut membesar pada dirinya. Yang pertama apa? Hubbul mal. Apa itu? Cinta harta. Wa tulul umur, panjang angan-angan. Seolah-olah saya mau hidup ya 10-20 tahun ke depan. Ini hati-hati, itu godaannya Pak. Ya semakin tua ya justru malah semakin cinta harta. Semakin panjang angan-angannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, di situ ya hambatan bagi orang-orang yang sudah sepuh para jamaah. Jangan sampai dua perkara ini ikut membesar pada diri kita. Karena kalau kemudian ikut membesar dan kita mengikuti arusnya atau bahkan naudzubillah menikmatinya, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kita dikhawatirkan nanti matinya su'ul khatimah. Dan sudah banyak ya cerita nyata, kisah nyata
bagaimana orang-orang itu mati su'ul khatimah ya di masa tuanya. Nas'alullahal afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Baik para jamaah, sampai di sini saja. Ini sekedar mengulang cerita saja, mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.